Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Maisar SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Asal instansi dari SD Negeri 15 Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan dua orang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa rencananya hari ini Ulil di sini akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait pengambilan keputusan Bu ya, berdasarkan nilai kebajikan di sekolah kita gitu. Jadi nanti di sini Ulil akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu kepada Ibu tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika Bu. Tentu kita sebagai manusia biasa ya Bu ya, pasti pernah mengalami sebuah kasus dan mengharuskan kita memilih keputusan yang terbaik dari yang baik gitu Bu ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa pertanyaan nantinya Bu. Untuk pertanyaan pertama mungkin Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus yang merupakan bujukan moral gitu Bu? Baik, Lid. Di sini ada berarti 2 poin yang harus kita bahas ya. Betul. Ada dilema etika, ada rujukan moral. Nah, dilema etika ini, yang dilema itu berarti ada 2 kasus yang membuat kita harus berpikir bijak. Di mana dilema etika ini yang satu bagus, yang satu juga baik. Iya. Nah, kita mencari dari terbaik dari yang baik. Iya. Nah, disitulah kita harus berpikir, memilah-milah, kemudian mencari solusinya. Memang dilema tersebut berarti kita harus berpikir keras di mana keduanya baik, tapi kita cari yang lebih baik dengan cara mencari beberapa positif yang kita lihat pada kasus pertama atau beberapa kekurangan yang ada pada kasus yang kedua. Jadi kita akan mencari terbaik dari yang baik. Oke. Nah, di saat kita muncul lagi masalah dengan bujukan moral. Di sini bujukan moral berarti berubah menjadi bagaimana kita memilah. Ini sebuah kasus yang benar, dan satu lagi kasusnya ada yang kurang benar di sini. Nah, di sini kita harus mencoba kembali memilah, memikirkan kasus yang benar ini tentu mempunyai positifnya, dan kasus yang salah harus kita hindarkan. Nah, disinilah kita harus mencoba menelaah kembali mana yang lebih baik tentunya. Oke, baik. Berarti seperti yang Ibu sampaikan sebentar ini bahwa dilema etika itu kasus itu sama-sama benar gitu Bu ya. Keputusan itu sama-sama benar dan kita diharuskan memilih. Ya. Kalau bujukan moral satu benar satu salah berarti Iya. gitu ya, luar biasa Bu. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu gitu, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan tuh yang sama-sama benar gitu. Bagaimana kira-kira? Seperti biasa yang Ibu jalankan dalam kegiatan sehari-hari, apabila Ibu menemukan masalah, karena dimanapun kegiatan, dimanapun institusi, kita akan menemukan masalah tersebut. Betul. Masalah kecil besar itu akan muncul. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita Ibu akan melakukan seperti biasa dengan mengajak rekan kerja Ibu yang Ibu jadikan sebagai tim di kegiatan harian Ibu. Ada di situ guru-guru, ada di situ tenaga kependidikan, malahan satpam dan penjaga sekolah pun Ibu libatkan dalam setiap pengambil keputusan. Nah, di sini Ibu mengambil keputusan itu bukan berarti Ibu tidak mampu sebetulnya, tapi Ibu ingin menyatukan pendapat. Kemudian mungkin saja yang terpikir oleh Ibu solusinya lebih kurang, nanti akan dibantu oleh teman-teman sehingga akan terjadi kolaborasi dalam menyelesaikan masalah untuk menjadi yang mendapatkan lebih baik. Luar biasa ya. Berarti kalau Ibu sendiri menyelesaikan mungkin hanya 2 yang terpikir, tapi Iya. kalau bersama itu udah bertambah lagi gitu ya. Luar biasa Ibu. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, selain yang tadi Ibu sampaikan? Iya. Di saat adanya munculnya masalah, pertama tentu Ibu akan berpikir dulu mengidentifikasi masalah tersebut itu berhubungan dengan
siswa kah langsung atau guru. Kemudian setelah ibu identifikasi, ibu pilah-pilah dulu, kemudian ibu sampaikanlah kepada rekan-rekan guru pada saat kita pertemuan, misalnya guru kita sudah selesai mengajar, kemudian diadakan musyawarah. Nah di situ ibu mengungkapkanlah pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi dasar bagi ibu memutuskan masalah tersebut. Sehingga dilema tadi yang harusnya menjadi masalah kemudian dipecahkan bersama, sehingga dengan ide-ide yang timbul tadi setelah diidentifikasi, dibikin pertimbangan, diberikan pemahaman sehingga bisa dicarikan solusi. Solusi terbaik gitu ya, setelah diidentifikasi kemudian ditetapkan ini pertimbangan jika diambil ini, akhirnya dapatlah keputusan yang diambil gitu ya. Jadi Bu, hal-hal apa saja selama ini Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu, yang paling efektif mungkin paling bicara efektif ya. Setelah masalah tadi kita prioritaskan mana yang harus kita ambil banyak positifnya, kemudian kita siapkan diskusi dengan tim, karena di sekolah kita guru-guru ibu anggap sebagai tim, sebagai rekan kerja. Nanti dalam kegiatan diskusi tadi insya Allah ide-ide ditampung, kemudian kita atur lagi mana yang menjadi prioritas. Dilihat nih Bu dari yang Ibu sampaikan sebentar ini, sepertinya Ibu lebih senang mengambil keputusan itu berdasarkan kebermanfaatan, kemudian hasil akhir dan berkolaborasi dengan teman gitu Bu ya. Oke. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Kalau tadi kan cara efektif, terus sekarang ini apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya yang pertama yaitu tentu bagaimana memikirkan bagaimana tim ibu tadi paham dengan yang ibu sampaikan, memberikan pemahaman, kemudian pemahaman itu memang tepat adanya, tepat sasarannya, sehingga tujuan yang ibu inginkan tercapai. Kemudian juga di samping pemahaman, ibu juga memberikan pertimbangan-pertimbangan seandainya dilakukan kasus pertama akan muncul masalah baru misalnya, kemudian kasus kedua terpecahkan, inilah kita diskusikan tadi. Luar biasa Bu ya. Kemudian Bu, sekarang ini apakah jika ada sebuah kasus nih Bu, ada kasus dilema etika misalnya gitu Bu ya, ada nggak jadwal atau terkala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Ibu secara langsung atau secara spontanitas saja di tempat langsung menyelesaikan masalah dengan rekan-rekan atau bagaimana Bu? Ya. Kalau bisa, dan prinsip ibu juga seperti ini, ada masalah jangan ditunda untuk penyelesaiannya. Jadi ada masalah segera dituntaskan. Kita kan punya rekan-rekan guru yang berkolaborasi dengan kegiatan tadi. Betul. Nah, disitulah kita efektifkan kegiatan tersebut, masalah tersebut kita simpelkan sehingga tidak ada yang menjadi masalah baru, sehingga apabila suatu masalah kita tunda akan timbul lagi masalah berikutnya. Kemudian kita akan mendapatkan kesulitan bertumpuk sehingga terjadilah masalah yang lebih besar jadi. Berarti lebih cepat lebih baik gitu ya. Lebih cepat lebih baik. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kalau rekan kerja tentu. Rekan kerja. Iya, Ibu menganggap teman-teman Ibu di sekolah ini menjadi tim. Ya, teamwork. Nah, jadi Ibu merasa dengan dukungan, motivasi Ibu selama bertugas di sekolah ini, Ibu merasakan tim Ibu ini mendukung sekali, memotivasi. Apabila Ibu mendapatkan sebuah masalah, Ibu sampaikan dengan rekan kerja, mereka memberikan solusi sehingga Ibu tidak berdiri sendiri. Jadi bukan ada kepala sekolah yang berprestasi itu, tapi adalah ada guru di belakang, teman-teman, rekan kerja yang selalu mendukung kegiatan itu. Berarti lebih ke tim rekan kerja di lingkungan bekerja berarti Bu ya.
Selanjutnya Bu, dari semua yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan bersama tersebut? Ya. Yang pertama, Ibu menjadikan sebuah masalah itu sebagai pelajaran untuk lebih bagus dalam membina di sekolah ini. Kemudian setiap masalah disegerakan ke penyelesaiannya. Kemudian lagi ada masalah, kita bukan lari dari masalah, tapi kita berusaha menyelesaikan secepat mungkin. Karena kita akan melanjutkan kegiatan setiap harinya, akan ada kegiatan yang tanpa ada masalah, tentu kita tidak akan dewasa. Kemudian di setiap institusi dimanapun pasti ada aturan. Jadi dengan berpijak dengan aturan tadilah kita bisa melakukan keputusan yang lebih baik. Luar biasa Bu ya, berarti kalau nggak ada masalah enggak juga kita dewasa jadinya Bu ya. Berarti masalah ini di positive thinking diri saja kita untuk sebagai pendewasaan diri gitu ya. Kemudian pada saat ada masalah segera diselesaikan dan berpusat juga pada aturan dan manfaatnya nantinya gitu ya. Bu Irma, terima kasih nih Bu. Mohon maaf juga telah mengganggu waktu Ibu. Sangat banyak sekali nih Bu pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika ini Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Junedi. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Pak, seperti yang sudah disampaikan kemarin Pak, di sini Ulil akan melakukan wawancara kepada Bapak tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bersama Bapak. Nantinya di sini Ulil akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan berbasis dilema etika Pak yang pernah Bapak alami di sekolah ataupun di luar sekolah. Tentu Bapak pernah mengalami sebuah kasus berupa dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Siapa yang terlibat dalam melakukan prinsip kalau dilema etika ini satu keputusan itu yang ada dua pertimbangan sama-sama benar ya. Kalau rujukan moral itu satu benar salah, betul gitu Pak ya. Oke, luar biasa Pak ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak? Pertama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar Pak. Jadi kepentingan pertama itu benar, yang kedua juga benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana caranya Bapak dalam memilihnya? Betul Pak. Musyawarah ya Pak. Kita harus melibatkan warga sekitar dan kalau sekiranya sehingga kita mencapai persetujuan apa yang kita inginkan
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Dalam pengambilan keputusan itu Pak? Dalam keputusan kita sebagai dosen sekolah tidak bisa mengambil keputusan Sepihak ya. kita melihat kita kesulitan permasalahan, lalu sekiranya permasalahan itu bisa kita lakukan secara kolektif, cepat, maka secara kalau sekiranya permasalahan tersebut menyangkut secara global khusus dan maka kita harus semua lini dan agar permasalahan tersebut dapat kita laksanakan, ya alangkah baiknya kita mengambil kebijakan tersebut nah apa yang diinginkan di dalam dan sekarang ini Selanjutnya Pak, hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? itu melakukan suatu kebaikan orang banyak atau kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir, Pada hasil akhir. menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip dalam diri yang sering kita sebut berpikir berbasis peraturan. Kemudian melakukan apa yang kita harapkan orang lain melakukan pada diri kita, berkata dikenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian hal-hal yang itu kira-kira yang dapat kita lakukan. Berarti lebih kepada mempertimbangkan hasil akhirnya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada juga Pak ya. Kemudian tidak lupa juga sebagai manusia kita tentu rasa peduli kita, rasa kasihan kita pada orang tentu juga harus kita pertimbangkan gitu Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, yang merupakan tantangan menurut Bapak itu? Seperti yang kita ketahui bahwasanya adanya kebijakan pemerintah yang harus kita lakukan. Kebijakan tersebut ada mendapatkan reaksi positif dari masyarakat atau dari orang lain dan ada merupakan reaksi yang Betul. reaksi negatif itu jadi kita sikapi, kita tidak biarkan berkembang begitu saja, ini kita sikapi dengan cara suatu pemerintah adanya zona masuk sekolah PJDB, maka kita harus berusaha pada anak kita paparkan suatu pengumuman, kita siapkan melalui radio atau televisi atau mendukung kerjasama, atau kita sebarkan di masjid ini PJDB, karena tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara orang tua dan masyarakat terhadap Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus, atau langsung di tempat spontanitas gitu, misalnya ada sebuah kasus langsung diselesaikan atau ditentukan dulu jadwal tertentunya gitu Pak? ya, sesuai dengan penanganan kasus itu sesuai dengan level-levelnya, karena levelnya rendah atau yang sedang atau yang berat, kalau yang biasa-biasa saja harus kita lakukan secara Sesegera mungkin gitu. kalau kasusnya levelnya berat atau tinggi, maka kita harus menentukan jadwalnya, penentuan jadwal itu kita ini dengan pihak sekolah. Berarti kalau seandainya ringan langsung segera lebih cepat gitu Pak ya. Kalau seandainya berat Bapak kompromikan, diskusikan dulu berarti Pak ya dengan rekan-rekan sejawat gitu. Yang ini untuk beberapa pendidikan sama kaum sebagai Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan gitu? ini dalam pengembangan keputusan ini sesuai
keputusan kita tentu kita rangkul orang yang benar Iya. kita seperti sekolah Iya. atau orang tua murid yang paham dengan pendidikan. Sekarang kita sudah ada komite kelas. Komite kelas ini menyambung tangan dari komite sekolah karena informasi dapat Pasti stakeholder juga sangat berpengaruh Ah, Pak, iya. ya untuk komite maupun komite kelas ya. karena kita juga berusaha bekerjasama dengan daerah kita Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak mungkin ada pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa gitu Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan etikal? kalau memang ada setiap aksi atau tentu ada Betul Pak. maka kita harus mensikapinya dengan secara itu kita mempunyai harus mempunyai wawasan yang luas, mempunyai membenah diri. Nah, ini sekarang ini pendidikan semakin lama semakin lama. Kalau kita tidak membuka diri atau menambah pengetahuan atau kompetensi kita sebagai pendidikan kita akan berubah pendidikan itu. Pak, mungkin itu saja Pak yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan mohon maaf Pak telah mengganggu Bapak juga. Sangat banyak pelajaran dan ilmu yang dapat diambil dari pengalaman setelah mewawancarai Bapak. Semoga dapat juga saya terapkan nantinya dalam kehidupan saya sehari-hari. Iya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, sekolah kita di memiliki pendidikan juga Iya. mungkin sebagai bahan bagi kami atau bagaimana baiknya Terima kasih banyak Pak ya.